Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Yusran, peserta pelatihan dasar CPNS Angkatan ketiga tahun 2022, dari tugas Kementerian Agama Kabupaten Maluku Tengah. Pada kesempatan kali ini akan melakukan resume agenda kedua, materi kolaboratif. Dan pada kesempatan kali ini, dari 7 nilai berakhlak, saya akan membahas materi kolaboratif. Konsep kolaboratif yaitu kolaborasi adalah proses di mana pihak-pihak dengan keahlian yang berbeda yang melihat aspek-aspek yang berbeda dari suatu masalah dapat secara konstruktif mengeksplorasi perbedaan dan menemukan solusi baru untuk masalah yang akan lebih sulit untuk dipecahkan tanpa perspektif orang lain. Adapun kode etik kolaboratif yaitu pertama, senantiasa memberikan kesempatan ke berbagai pihak untuk terus berkontribusi. Yang kedua, yaitu senantiasa terbuka dalam bekerjasama untuk menghasilkan nilai tambah. Dan yang ketiga, yaitu senantiasa menggerakkan pemanfaatan sumber daya untuk tujuan bersama. Kolaborasi pemerintahan atau kolaboratif governance. WOG adalah sebuah pendekatan penyelenggaraan pemerintahan yang menyatukan upaya-upaya kolaboratif pemerintahan dari keseluruhan sektor dalam ruang lingkup koordinasi yang lebih luas guna mencapai tujuan-tujuan pembangunan kebijakan, manajemen program, dan kreatif. Karenanya, WOG dikenal sebagai pendekatan interagensi, yaitu pendekatan yang melibatkan sejumlah kelembagaan yang terkait dengan urusan-urusan yang relevan. Adapun yang menjadi kriteria kolaboratif yaitu yang pertama, forum yang diprakarsai oleh lembaga publik atau lembaga, dan yang kedua yaitu peserta dalam forum termasuk aktor non-state. Ketiga, peserta terlibat langsung dalam pengambilan keputusan dan bukan hanya dikonsultasikan oleh agensi publik. Keempat, forum secara resmi diatur dan bertanya secara kolektif. Kelima, forum ini bertujuan untuk membuat keputusan dengan konsensus, bahkan di konsensus tercapai dengan praktik. Berikutnya yang terakhir yaitu fokus kolaborasi adalah kebijakan publik atau menteri. Adapun indikator kolaboratif culture yaitu yang pertama, organisasi menganggap perubahan sebagai sesuatu yang alami dan perlu terjadi. Dua, organisasi menganggap individu, staf sebagai aset berharga dan membutuhkan upaya yang diperlukan untuk terus menghormati kerjaan mereka. Tiga, organisasi memberikan perhatian yang adil bagi staf yang mau mencoba dan mengambil resiko yang wajar dalam menyelesaikan tugas mereka, bukan sebagai kesalahan. Empat, pendapat yang berbeda didorong dan didukung dalam organisasi. Diversitas, setiap kontribusi, dan pendapat yang dihargai. Kelima, masalah dalam organisasi dibahas transparan untuk menghindari konflik. 6. Kolaborasi dan kerja tim antar divisi adalah didorong. Dan ketujuh, secara keseluruhan setiap divisi memiliki kesadaran terhadap kualitas layanan yang diberikan. Sedangkan tahapan tata kelola kolaboratif yaitu yang pertama, melakukan identifikasi permasalahan dan peluang yang ada. Yaitu yang kedua yaitu merencanakan aksi kolaborasi. Setelah melakukan proses perencanaan, maka yang dilakukan berikutnya adalah mendiskusikan strategi untuk mempengaruhi. Dan proses dalam menjalin kolaborasi yaitu ada 5. Yang pertama, trust building, yaitu membangun kepercayaan dengan stakeholder mitra kolaborasi. Lalu step yang kedua yaitu face-to-face dialog, yaitu melakukan negosiasi dan baik dan bersungguh-sungguh. Step ketiga yaitu komitmen terhadap proses, yaitu pengakuan saling ketergantungan atau sharing ownership dalam proses, serta keterbukaan terkait keuntungan bersama. Keempat yaitu pemahaman bersama berkaitan dengan kejelasan misi, definisi bersama terkait permasalahan, serta mengidentifikasi nilai bersama. Dan step terakhir itu menetapkan outcome antara instansi.
World of Government atau WOG adalah sebuah pendekatan penyelenggaraan pemerintah yang menyatukan upaya-upaya kolaboratif pemerintahan dari keseluruhan sektor dalam lingkup koordinasi yang lebih luas dalam mencapai tujuan-tujuan pembangunan kebijakan, manajemen program dan proyek. Adapun keuntungan dari penerapan WOG yaitu pertama, outcome focus, yaitu berfokus pada outcome yang tidak dapat dicapai oleh kementerian dan atau kelembagaan sektoral secara masing-masing. Kemudian yang kedua yaitu boundary spending, yaitu implementasi kebijakan tidak hanya melibatkan satu instansi melainkan lintas instansi. Kemudian yang ketiga itu enabling, yaitu WOG membuat pemerintah mampu untuk menangani tantangan kebijakan yang lebih kompleks lagi. Kemudian keempat yaitu strengthening prevention, yaitu WOG mendorong pencegahan terhadap masalah yang mungkin berkembang lebih jauh ke depan. Adapun yang menjadi bentuk-bentuk dari WOG yaitu yang pertama integrating service delivery, yaitu proses penyatuan pemberian layanan kepada publik. Kemudian bentuk yang kedua yaitu koordinasi dan kolaborasi, yaitu pemerintah horizontal yang berkoordinasi dan berkolaborasi dalam mencapai tujuan bersama. Ketiga yaitu integrating and rebalancing governance, yaitu kontrol politik dan otonomi administrasi. Yang keempat yaitu culture change, yaitu konsep social glue atau perekat budaya organisasi. Sekian resume agenda kedua tentang nilai dasar ASN yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.